Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita lanjut pada sesi presentasi ya. Ya, nanti apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk presentasi pertama Bapak tunjuk kelompok 3 ya untuk membahas mengenai soal tabel yang satuan derajat ya. Untuk kelompok 3 untuk perwakilannya dipersilakan. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu yang pertama kita mengurutkan dulu semua data dalam masalah 1. Kemudian baru kita membuat tabel. Kemudian kita menghitung satuan derajat, yaitu dengan rumus jumlah data per total data tersebut, kemudian dikali 360 derajat. Mendapat hasil 63 derajat pada umur 15 tahun. Begitu pula dengan jawaban yang seterusnya. Ya. Baik, tadi kelompok 3 sudah presentasi mengenai hasil dari yang satuan derajat. Kemudian yang kedua Bapak lanjut coba kelompok 2 ya. Kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Baik, sama seperti yang pertama juga, buat frekuensi dari masing-masing, kemudian dijumlahkan. Jika sudah diketahui, kemudian kita selesaikan dalam bentuk satuan persen. Jadi rumusnya jumlah umur atau tahun per jumlah frekuensi dikali 100%. Baik, yang pertama itu ada frekuensinya ada 7, kita masukkan saja 7 per 40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Begitu seterusnya. Ya. Tadi Bapak sudah cermati juga untuk kelompok kalian memang sudah aktif sekali diskusinya ya. Ya, saling mau memberitahu itu perlu ditingkatkan ya kerjasama dan gotong royongnya ya. Siapa? Ya. Terima kasih Putri Novita sebagai wakil dari kelompok 2 untuk presentasinya ya. Ya, silakan. Terima kasih kembali, Pak. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir ini. Bapak tunjuk kelompok 1. 1 silakan yang perwakilannya. Baik, Pak, saya akan mewakili presentasi kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan. Nah, jadi kan kelompok 3 sama kelompok 2-nya itu udah nyari satuan derajat dan satuan persen. Itu juga udah sama dengan kelompok kami. Dan sudah menemukan hasilnya 360 derajat dan 100%. Jadi kita lanjut mencari diagram lingkarannya. Jadi pertama-tama kita akan gambar lingkaran dengan jangkanya dulu. Nah, saya segini ukurannya. Tinggal gambar aja dulu. Terus kemudian saya pakai versi horizontal. Jadi saya harus cari garis tengahnya. Nah, segini garis tengahnya. Saya tinggal garisi, udah. Lalu kemudian yang pertama itu 63 derajat. Jadi kita ukur aja. Ingat juga dipasin dengan titiknya. Nah, ini udah ketemu 63 derajat. Tinggal digarisin. Kemudian kita buat garisnya. Dan selanjutnya 72 derajat. Kita ambil garis itu dari sini. Dan jangan lupa pasin juga dengan titik dari busurnya. Nah, kalau udah ketemu, tinggal kita garisin juga. Dan begitu juga dengan selanjutnya, 17, 63 derajat, dan 45 derajat. Dan ingat juga isikan persennya. Baik, Pak, segitu dari presentasi dari saya. Ya, baik, Sita, sudah bagus itu. Ya, Bapak tidak sangka kamu mewarnai diagramnya ya. Ya, bagus sudah kerja kerasnya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi sudah Bapak cermati juga di Google Classroom di forum diskusinya. Untuk diskusinya sudah sangat bagus ya. Dan mau saling membahu-membahu itu Bapak harapkan. Sekarang Listia ya. Listia. Iya, Pak. Listia,
Kamu bisa nggak mencermati tabel yang kamu dapat tadi itu? Iya, bisa, Pak. Kan tadi sudah ketemu di total derajatnya adalah 360 dan di persennya ketemu 100. Nah, dari sana apa sih yang bisa kamu lihat dari hubungan antara derajat dan persennya, Listia? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, hubungan dari 360 derajat dan 100% itu, 1% itu mewakili 3,6 derajat, Pak. Bisa kita buktikan juga. Bapak bisa lihat di sana hubungan 360 derajat dengan 100%, bahwa 1% itu mewakili sebesar 3,6 derajat ya. Itu nanti bisa kalian cermati lagi. Untuk kesimpulan, silakan Mita. Oke, Pak. Kesimpulan yang saya dapat sebelum kita membuat diagram lingkaran, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel. Yang kedua, setelah membuat tabel, kita dapat menentukan frekuensi masing-masing komponen. Yang ketiga, setelah menentukan frekuensi dari masing-masing komponen, kita dapat menjumlahkan frekuensinya, menentukan komponen persennya dan derajatnya. Setelah itu, yang kelima, kita dapat membuat diagram lingkaran. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan Mita tadi. Kemudian kalau sudah kalian mendapat perhitungan tabel distribusi frekuensi, itu kalian pastikan untuk menghitung kembali. Nah, setelah itu sudah pasti kalian mendapatkan kebenarannya, baru kalian buat diagram lingkarannya ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk hal menariknya, saya jadi mengetahui bagaimana cara pembuatan diagram lingkaran tersebut. Dan untuk kendalanya, tangan saya masih sangat kaku untuk menggerakkan busur derajat dan juga jangka. Bahkan tadi sempat sampai bolong bukunya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Angga. Dari hal menariknya itu bagi saya sih Pak, tadi di bagian tabel, saya bisa mengerjakan dengan baik karena minggu lalu sudah mendapatkan materi tersebut. Kalau untuk kendala saya sendiri itu, nyari jari-jarinya pertama tadi itu di mana mau letakin jari-jarinya saya masih bingung. Nah, sebelum kita lanjut ke menjawab soal tes ya, mari kita peregangan terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian menjawab soal-soal yang ada di APP Quiz ya. Kemudian untuk materi minggu depan itu adalah mengenai mean, median, dan modus pada data tunggal ya. Itu silakan kalian pelajari dengan baik. Bapak tetap ingatkan kalian mematuhi protokol kesehatan ya. Kalau tidak ada masalah dan pertanyaan, Bapak cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini ya. Selamat pagi semuanya. Iya, Pak. Pagi Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.